saya divonis sama dokter itu ada pengentalan darah. Dan pertama kali yang ketemu sesama bike to work itu Om PI. Loh, kan jadi gua. Benar. Makan nggak apa-apa kali ya diwawancara ya? Boleh kali ya? Jadi santai. Ini bentang Jawa, modalnya yang mereka. Oke, halo Goeser. Hari ini kita lagi ditemenin sama Om yang masih seger, masih rajin sepedaan. Kemana-mana naik sepeda nih Om, kabarnya nih Om. Udah mau pensiun Om, udah tua Om. Kan PNS, pensiun naik sepeda. Oke Om, ini gimana ceritanya nih Om bisa memutuskan untuk bike to work? Udah berapa lama? Tapi sebelum itu, mungkin kita perkenalan diri dulu. Selain Mari. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ari. Kebetulan saya pesepeda kantoran. Jadi rutin bersepeda terhitung sebenarnya sejak pandemi. Jadi waktu itu perlu langsung cerita nih. Oke. Saya divonis sama dokter itu ada pengentalan darah. Nah, jadi salah satu treatmentnya adalah olahraga. Dan kebetulan pilihannya pada bersepeda karena saya punya cedera lama di engkel kaki, jadi udah nggak bisa lari lagi. Nah, udah awalnya sepeda biasa aja karena pandemi, jadi banyak waktu luang pagi-pagi bersepeda. Lama-lama nyoba ke kantor, kok enak, akhirnya keterusan sampai sekarang. Dan pertama kali yang ketemu sesama bike to work itu Om PI. Loh, kan jadi gua. Bener, inget gak Om nyapa gua Om di Sarinah. Ya. Ya, pertama kali yang nyapa saya bike to work itu dia nih. Abis itu, wah, kok enak ada teman. Ya udah, akhirnya terus sampai sekarang. Dan ternyata Sarah ya. Sarah ternyata. Walaupun beda rumah. Beda rumah. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Ya, kalau dari Om P sendiri gimana? Kalau dari saya sih sebenarnya. Kenalin diri dulu. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Fadlur Robi Muhammad Tunai. Biasa dipanggil PI. Sepedahan itu udah lama sih ya, saya juga lupa tahun berapa, cuman untuk bike to work-nya saya mulai di sekitar 2012. Awalnya sih ya cuman pengen ke kantor aja naik sepeda, ternyata kok seperti yang Om Ari bilang, kok enak, lama-lama makin enak. Dan mulai rutin setiap hari sampai sekarang bersepeda ke kantor itu dari 2017. Dari mulai sepeda MTB, sepeda fiksi, sepeda AM, ya pokoknya sampai sekarang alhamdulillah sekarang di-endorse oleh Giant. Terima kasih Giant. Dan Giant ini sendiri nanti akan kita gunakan, saya, Om Ari dan Om Roni untuk Bentang Jawa. Doain semoga sukses dan finish strong. Amin. Itu aja perkenalan namanya Om. Sekalian promosi perkenalan ini. Harusnya nggak boleh ya? Belum ditanya. Oke, kalau Om Roni. Oke, siang teman-teman semua, nama saya Roni. Saya kebetulan mulai sepeda 2017. Kebetulan saya di luar pulau, bukan Pulau Jawa tadinya. Saya dari Pontianak. Kebetulan tugas kantor yang memindahkan saya ke Bogor. Cuman dari 2017 itu saya mulai sepeda cuman ke warung. Nah, mengenal bike to work di situ juga. Jangan bilang dari gue juga ya. Teman-teman bike to work Pontianak. Kemudian dari bike to work punya link kemana-mana. Ke Jakarta, terus ke Jawa lah, Pulau Jawa khususnya teman-teman sepeda. 2018 saya pindah, kemudian kenal sama bike to work Bogor. Nah, saya lebih banyak sama Rombongan Selatan sebetulnya awalnya goes itu. Jadi kalau mau goes itu harus sepedaan dulu ke Jakarta, baru di Jakarta goes ke Bogor. Mereka nganterin saya pulang biasanya. Jadi bolak-balik seperti itu. Kemudian bisa sepedaan lebih jauh lagi, itu mulai pandemi. Pandemi kan aktivitas lebih kurang, otomatis sepedaan lebih banyak. Nah, mulai itu blusuk-blusukan dengan MTB awalnya. Kenal sama road bike itu baru 2 tahun lalu.
2 tahun lalu langsung mutusin menggunakan Giant. Ini aku promosi juga ya. Kemudian juga saya hobi membuat event, jadi beberapa event ultra termasuk Om P sama Om Ari juga sering ikut, yang terutama nyiksa-nyiksa. Itu sih, cuman secara umum backtalk saya tidak semurni Om P sama Om Ari, saya masih mix, kadang naik motor, karena kadang kita juga butuh waktu yang on time kan, jadi saya punya masalah bangun paginya itu. Karena memang harus lebih awal ya. Memang harus lebih awal, jadi akhirnya masih mix, 1 minggu adalah sekali 2 kali intinya. Itu dikit kenalan dari saya, terima kasih. Oke Om, jadi sebenarnya yang bikin nagih bersepeda sehari-hari ke kantor kemana-mana itu apa sih Om? Giant. Kan Sepeda Giant. Oke, kalau saya sih itu tadi awalnya karena memang ada divonis pengentalan darah, jadi itu sering banget pusing, jadi pusing segala macam yang ya udah dokter bilang ada beberapa treatment, salah satunya olahraga. Dan setelah saya coba olahraga, sebenarnya gini, kenapa bike to work? Karena memang waktunya untuk olahraga tuh kan nggak ada. Jadi saya manfaatin bike to itu sebagai olahraga. Poinnya gitu. Nah, semakin sering saya sepedaan, justru yang tadinya sering ada gangguan si dalam macam hilang gitu aja. Jadi kok kayak apa ya? Kayak nagih gitu Om. Ngerasain itu kayak minum kopi tuh kalau udah nempel kopi tuh udah susah tuh lepas tuh. Saya sama. Jadi sepeda tuh enak gitu, jadi merasa seger ini gitu kan. Ya udah jadi rutin. Itu aja sih kalau saya. Oh di Om PI. Kalau saya sih gini Om, dulu waktu awal kerja tahun 99 kantor saya di Tamrin. Saya rumah di Pamulang. Ya jaraknya sekitar 30 kiloan lah, 27 ya. Nah waktu itu awalnya memang saya masih pakai angkot, bis gitu kan. Terus kemudian beralih ke kereta, ya kadang mix dengan motor, Vespa waktu itu saya pakai Vespa. Terus karena itu udah sering, akhirnya di tahun sekitar di bawah tahun 2010 lah saya mikir, kok kayaknya sepedaan ke kantor enak ya gitu. Saya coba tuh, awalnya berangkat saya naik sepeda ditaruh kantor, pulang saya naik kereta. Besoknya berangkat naik kereta, pulang naik sepeda. Itu terus pulang, nah mulai dari 2012 makin rutin, dan di 2017 akhirnya saya putuskan untuk setiap hari pakai sepeda sampai sekarang. Dan karena saya berpikirnya naik motor udah pernah, bis udah pernah, mobil waktu itu belum punya, jadi ya udah naik sepeda nih yang belum pernah. Kalau saya punya pesawat mungkin saya coba naik pesawat. Cuman karena adanya sepeda ya udah saya gunakan sepeda, dan alhamdulillah di sepeda saya awalnya sih cuman iseng aja gitu kan, foto-foto di jalan. Jadi sepeda handphone saya taruh, saya lewat di foto. Waktu itu belum ada tukang foto pinggir jalan tuh, foto belum ada. Nah terus temen-temen tuh ya pesepeda banyak yang antusias gitu kan ngelihat foto saya kayak itu kayaknya, dan saya merasa oh saya mudah-mudahan bisa menginspirasi orang lain untuk bersepeda ke kantor. Dan alhamdulillah sepanjang yang saya tahu sampai saat ini misi saya sudah berhasil gitu. Jadi banyak teman-teman yang akhirnya menggunakan sepeda untuk berangkat ke kantor, dan saya berharap mudah-mudahan semuanya sih ya Teracun. kayak Om Fadri juga bisa, Om Fajar bisa. Kena toxic ya. Racun yang baik. Mudah-mudahan yang nonton juga nih pada sepeda ke kantor ya sekali Mirip saya dulu lah ya. mirip saya dulu gitu. Lama-lama bakalan tiap hari. Coba deh. Oke. Kalau Mari itu berangkat dari latar belakang kesehatan. Kesehatan, betul. Kalau Om PI ya dari Kebosanan. Kebosanan awalnya. Jadi hobi. Untuk menginspirasi orang Jadi banyak. hobi. Ya. Gimana kalau Ron? Kalau saya ada mirip-mirip Om Ari juga, karena memang ketagihan ya. Setelah kita bisa bersepeda, setelah kita udah tahu, oh ternyata asik gitu ya. Akhirnya ketagihan. Kalau saya weekend pasti sepeda. Entah bukit mana yang dilewatin gitu ya, karena memang konturnya Bogor begitu pulang rumah pasti ketemu tanjakan gitu. Makanya kalau diajak sepedaan ke Jakarta, apalagi ada event-event ultra yang di Jakarta misalnya gitu ya, gue tanya tanjakannya di mana nih Om? Flyover Om. Nggak ada. Nah itu salah satu dasar, tapi yang paling penting adalah networking.
Di mana-mana kita bisa ketemu teman-teman sepeda. Saya paling senangnya adalah sesama sepeda pasti nyapa. Coba saya gunakan kendaraan bermotor, nggak ada, malah mau ditabrak sama dia, diklakson sama dia kan. Tapi sama sepeda di seberang jalan juga nggak kenal, halo, halo. So akrab Seneng banget ya. banget kita Padahal nggak merasa kenal juga ya. nggak kenal, So tapi akrab. asik banget gitu. Nah terus kemudian biasalah ada hubungan dengan pemerintahan gitu ya, ngobrol sama pejabat itu asik juga. Dengan sepeda kita bisa masuk, mau kepala dinas, mau kepala daerah, semuanya bisa masuk. Nah, bisa mengajak bareng-bareng juga untuk bersepeda. Nah, itu bagian-bagian dari pendekatan-pendekatan supaya bisa mengajak orang semakin banyak bersepeda. Itu sih yang membuat kita semangat terus Jadi nambah relasi juga. menambah relasi. Ya. Itu kan tadi bicara yang bikin lagi nih Om. Sekarang yang bikin kesel. So, kita sepeda itu pasti ada tantangan tersendiri tuh. Disiksa sama senturi. Dikonsolin orang barangkali. Aduh. Mari. Sampai lagi lah. Oh, Mari kayaknya sih nggak pernah kesel sama orang gitu. Gua duluan. Iya udah. Kalau masalah kesel lu kayaknya Om. Baru minggu lalu acaranya PVJ Sabtu hari Minggu lah. Jadi kita bikin event namanya Paris Van Java Mountaineering. Kebetulan disupport juga sama Jain, mantap pokoknya Jain. Jaraknya 400 kilo, elevasi Elevasinya. 8.000. Jadi namanya mountaineering kan pendakian. Jadi kita buat 2 kali lipat dari kebiasaan umum. Nah, saya pas pada saat kita nanjak puncak, udah mau dekat Bogor, itu kilometer 360-an. Itu begitu macet banget tuh, motor di belakang pas tanyakan klakson terus tit gitu kan. Sampai mau berantem saya sama dia. Karena apa? Kamu tuh tinggal gas, saya itu pakai tenaga, ini tanjakan, gue bilang. Masa kita di klakson mulu, dia malah mau berantem gitu kan. Tapi akhirnya dia kabur juga. Jadi kalau pas di kemacetan banget, sepeda itu rasanya kita nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Mobil juga nyalip jalan kita, motor juga jalan kita, turunan juga ngeremnya harus betul-betul pakem, sama tangan saya sakit kemarin. Nah itu kesel banget, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Posisi kita sangat kecil dibanding sama mereka, semua jalan habis dikuasain. Terus hujannya deras lagi, jadi ya udah pasrah aja. Bayangkan turunan puncak kan 20 kiloan. Itu 2 jam. Padahal turun ya. Turunan. Nah, itu sih bagian dari keselnya ya, di tengah kemacetan, di atas waktu turunan dengan hujan dahsyat, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kesel banget. Ya. Kalau saya kesalnya ini Om, dari sekian puluh juta masyarakat Indonesia, cuman berapa persen yang sepedahan ke kantor? Ya. Itu aja sih kesal. Iya. Nggak kayak gini Om. Atau memang kita sponsornya semua orang tidak sepeda. Sponsorin semua pakai Giant Om, pasti pada mau Om. Jadi gini Om, justru dengan bersepeda ke kantor, gue lebih bisa banyak belajar bersabar. Karena di perjalanan itu ketika gue berangkat ke kantor, apalagi saat ini jalur sepeda itu udah bukan jalur sepeda sebenarnya, udah sama-sama jalur sepeda motor gitu ya. Jadi ya mau nggak mau ya kita udahlah legowo gitu kan, udah sama-sama, udah yang penting dia nggak ganggu kita nggak ganggu dia, udah sama-sama. Terus yang kesel lagi kalau misalkan kita naik sepeda tiba-tiba ada motor atau mobil yang nyalip dan di depan itu ternyata dia main potong belok kiri, nggak ngeliat itu sepeda, padahal sepeda itu kan ngeremnya agak susah. Ngerem hari ini kadang-kadang berhentinya besok. Kayak sepatunya. Apalagi kalau kita pakai fiksi Om, pakai fiksi saya berapa kali dulu sering banget kayak gitu, tapi ya udahlah. Bismillah, ya Allah, alhamdulillahnya masih aman gitu kan. Nah pokoknya intinya apapun yang terjadi di jalan, walaupun kita merasa kecewa dengan pengendara lain, apalagi yang naik trotoar segala macam, yang lawan arah, itu sih yang kesal di situ. Cuman kita berusaha untuk bisa sabar. Jadi dengan adanya dengan kebiasaan saya bersepeda ke kantor, saya bisa banyak belajar, termasuk salah satunya belajar untuk sabar. Walaupun belum sabar-sabar banget sih Om, jujur aja Om, masih ada kesel tapi ya coba untuk bersabar, itu aja. Om Ayu, Ya. kesel sama gua loh kalau Tinggal mulu. Ya, kalau bicara keselnya bersepeda, ada 2 sih sebenarnya.
Pertama, kalau bersepeda ke kantor, baik itu mungkin hampir mirip ya seperti yang Om PI sampaikan. Keselnya adalah ketika kita saat bersepeda itu di apa ya misalnya jalurnya diambil orang lain kayak gitu sih sebenarnya. Karena memang karena saya pernah punya pengalaman buruk di serempet sepeda motor kayak gitu kan. Jadi bahkan 2 kali sepeda motor, yang satunya lagi mobil taksi yang dia berhenti di jalur sepeda, terus tiba-tiba penumpangnya itu buka pintu, akhirnya saya nabrak pintunya, dia jatuh kayak gitu. Jadi itu yang bikin kesel adalah ketika mereka tidak paham tentang aturan. Itu aja sih, aturan berkendara sebenarnya itu. Andaikan mereka paham aturan berkendara gitu kan, itu harusnya sih resiko kejadian kayak seperti saya itu kecil terjadi gitu kan. Problemnya itu aja ya, nggak apa-apa mau pakai jalur, tadi Om bilang kan ada jalur sepeda tapi dipakai sepeda motor nggak apa-apa, tapi ketika dia menggunakannya tidak dengan aturan yang benar, motong segala macam yang Lawan arah sih. lawan arah juga sering banget. Nah itu yang buat dia itu membuat risiko terhadap orang lain gitu kan. Itu yang dia tak sadar gitu, ini sepeda ini apa namanya, makhluk lemah kali ya. Lo motor Kita kecil banget dibanding mereka. kan. Kayak gitu, itu satu. Nah, kalau di event sebenarnya yang bikin kesel tuh ketika nggak bisa DNF. Nggak bisa DNF. Nggak bisa finish DNF karena faktor kesalahan sendiri sih. Gua kurang hati-hatian, pembodohan diri sendiri aja sih. Jadi kayak kemarin tuh kejadian di Mawi Mangatus Bandung, kebetulan itu tinggal berapa ya? Mungkin tinggal 25 kilo. 75 kilo lagi lah gitu ya. Dari 500 kilo itu tinggal 70 kilo udah sampai di Bandung. Cuman karena kesalahan saya makan makanan yang ternyata udah basi gitu kan, saya beliin onigiri, saya makan, yang menyebabkan harus muntah-muntah, nggak bisa lanjut kayak gitu aja. Itu kebodohan banget sih, yang tinggal dikit lagi sampai nggak finish gitu kan. Jadi memang mungkin karena saya sukanya yang well prepare, jadi ketika ada sesuatu yang nggak aktif karena kebodohan diri sendiri, itu kesalnya di situ deh. Tapi justru dari kebodohan kita bisa belajar. Nah itu, poinnya itu aja sih. Jadi bisa belajar. Dan akhirnya kita balas di Malang 400. Ya, alhamdulillahnya udah Malang. Belum ditanya masalah event. Saya bilang begitu. sharing. sharing aja. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi Intinya dari kebodohan kita bisa belajar ya. Belajar juga, betul. Sebenarnya enakan sepeda itu weekday apa weekend? Oke. Kayaknya dari ceritanya tadi lebih ke weekend. Jadi gini, kalau sepeda itu kan karena berawal dari bike to work ya, bike to work berarti kan hampir tiap hari gitu kan. Saya sebenarnya juga nggak 100% bersepeda dari Senin sampai Jumat. Biasanya saya Senin itu saya milih nggak bersepeda karena udah macet. Karena kan jadi saya lebih milih transportasi angkutan umum, MRT. Saya lanjutnya dengan MRT kayak gitu kan. Cuman yang di luar itu saya masih bisa bersepeda. Nah, cuman itu tadi untuk mengisi ya mau nggak mau sih kadang memang jenuh kan, karena kan rutenya sama itu aja gitu kan. Kalau ketemu Om PI sering diajak ke rute-rute yang aneh-aneh, nah itu jadi beda lagi. Kan ada istilahnya. Itu sebenarnya bagian dari jawabannya kesal tadi, Om. Dia kesal sama gua, jadi kalau ketemu di jalan, Om kita lewat sini Om. Karena itu rutenya Bike to Ultra namanya. Mungkin gara-gara itu kali. Bukan cuma Bike to Work, tapi ada ultranya ini. Jadi ya memang terutama waktu ketika pandemi ya, memang itu saya lakukan. Jadi ketika pandemi kan memang jaraknya waktunya juga agak kosong, agak luang, terus jalanan juga sepi. Jadi kadang-kadang ketika pandemi itu saya bisa ke kantor itu bisa di atas 50, kadang muter dulu BSD, ke Alsut, Bintaro, baru sampai kantor. Gitu. Jadi ketika ada, ya kadang itu keisengan itu suka muncul aja, apalagi kalau ketemu teman-teman, kita lewat sini, kita lewat belusukan yuk, kita lewat
Nah, dia kadang termasuk orang yang kesal sama saya. Kenapa jorok sih? Termasuk kibat juga. Nah, jadi ya itu tadi karena weekdays, terus ya karena ya itu tadi karena udah seneng ya bersepeda, nggak bersepeda tuh kayaknya ini aja ada yang kurang aja, akhirnya weekend juga ikutan sepeda juga gitu kan. Cuman memang karena kita harus bagi waktu sama keluarga, weekend saya batasin misalnya sampai setengah harian aja gitu kan. Jadi berangkat pagi, Karena besokannya. itu kalau visanya dapat, kalau visanya nggak dapat, setengah hari itu, hari itu. Kira setengah hari besoknya. Jadi kurang itu, nah kurang lebih sama kayak Om Roni. Jadi kalau nyari sepedaannya saya jarang tuh kalau weekend ke daerah kota. Saya lebih sukanya ke daerah kayak Bogor. Pokoknya yang hijau-hijau deh saya cari. Gitu. Sorry, yang hijau-hijau apa yang nanjak-nanjak? Beda nih. Di tempat ada hijau di situ banyak kan. Itu bonusnya. Kalau boleh hijau terus Om. Cuma nggak ada masalahnya. Jadi harus nanjak. Kalau mau dia nari yang hijau pasti harus nanjak ya. Pagi ini begitu kali ya. Jadi kalau Bogor itu identik teman-teman sepeda pada bilang itu surganya pesepeda ya. Jadi weekend itu pasti rame teman-teman dari Jakarta, Tangerang, Bekasi pada ngumpul di Bogor. Jadi kita ikut-ikutan. Enakan weekend nih gitu kan. Kalau weekday nggak kelihatan mereka, pasti semua pada kerja. Tapi kalau udah Sabtu pagi, semua udah pasti masuk ke Bogor. Terus masing-masing komunitas beda-beda tujuannya. Tapi pada dasarnya sih semua destinasi Bogor itu cukup menarik untuk dikunjungin. Selain suasana yang adem, jalan-jalannya sih nggak terlalu bagus ya, ada yang jelek juga, tapi pemandangannya oke. Itu yang membuat kita yang warga Bogor juga asik untuk sepedaan weekend. Weekday itu nggak terlalu banyak aktivitas back to work, ya kita harus mengajak lah intinya teman-teman untuk aktif bersepeda di kantor. Bisa dihitung sih kalau back to Bogor pada hari-hari kerjanya. Karena jarak kerja juga dekat, kecuali yang ke Jakarta ya. Jakarta rata-rata bisa mix dengan KRL, membawa sepeda lipat. Tapi dengar-dengar sih belakangan ini full bike udah boleh masuk. Tapi belum sih. Ya sudah mulai dibicarakan, semoga Terwujud. komuter lain ini bisa mengangkut sepeda-sepeda besar. Lalu lintas pesepeda akan ke arah Bogor itu lebih banyak nanti kan. Karena banyak teman-teman pada ngadu, Om saya mau ke Bogor, cuman kalau udah capek di Bogor, pulangnya males banget gitu. Padahal aku bilang, saya sebagai orang Bogor, itu ke Jakarta enak loh, turunan semua. Justru dari sekarang saya pulang nih nanjak ini. Itu apalagi jam segini pulangnya. Enak juga misalnya saya dapat KRL misalnya kan. Ya, tinggal naikin ke situ dan pulang ke Bogor tinggal turun gitu. Itu sih perbedaan antara weekday sama weekendnya. Lebih banyak pesepeda piknik lah intinya. Jadi Om Fadli ada istilah rutinitas itu membosankan. Ya sih, apalagi kalau yang itu aja. Kita dikasih kerjaannya itu aja pasti bosan ya kan. Makan juga sebenarnya kalau makannya itu aja juga kita kan bosan. Pasti kita pengen makan yang ini, makan yang itu gitu. Tapi kan kecuali ibadah ya, kita nggak bisa bilang itu bosan karena ibadah kewajiban. Jadi memang ya harus kita jalankan dan itu lama-lama kita akan merasa bahwa ibadah itu adalah suatu kebutuhan. Oh, gue jadi ceramah ya. Ya pokoknya jadi karena kita udah biar nggak bosan nih sepedaan cuma ke kantor aja, makanya di weekend kadang-kadang kalau memang kita punya waktu, ada visa dari keluarga ya kita akan pergi keluar entah kemana atau ikut event-event apa gitu. Tapi selain itu Om Ari, kenapa kita pilih sepeda? Karena aktivitas sepeda mau di weekendnya untuk hiburan ya, anggap kita wisata ya, itu paling murah, paling hemat. Ya. Kantongnya minim, tapi kita udah bisa sampai ke titik yang kita tuju. Gitu. Kalau kita menggunakan kendaraan motor bisa berkali-kali lipat. Tapi gini juga Om, gue bisa ngebandingin, dulu gue hobi Vespa. Oke. Jadi sebelum gue main sepedahan, gue main Vespa. Dan kalau touring, Vespa itu kan bisa 2 hari, gitu kan, berangkat Sabtu pagi, kita pulangnya Minggu. Istri gue ngomel, pindahlah gue hobi, jadi sepedahan. Gue pikir sepedaan itu sehari lah, paling enggak, sore udah pulang. Ternyata sepedahan, bisa seminggu baru pulang Om. Tapi ya untuk ganti Vespa lagi kayaknya. Cuman bedanya sepeda sama Vespa,
Vespa nggak ada yang power nap di warung kan? Nggak ada. Ada Om. Ada juga ya. Itu Oh, ada. cari pom bensin ya. Ya, karena kan Vespa kadang-kadang adalah yang bocor, adalah yang platinanya lah. Oh iya. Nanti yang ini betulin, yang ini tidur. Vespa yang masih zaman dulu ya. Ya kan kita Vespa masih yang Scooter, lama. dah. Nah, tips. Oke. Terlalu panjang nanti. Itu dari Vespa sampai ke Vespa kita bahas juga ya Om ya. Ini kita mungkin mau bahas tentang sepeda kali ya. Nah, ini nih berat nih. OPI yang bisa jawab kan semua. Om di sini kan udah pada pakai TCR nih semuanya ya. Pakai yes. TCR Advance Pro Zero. Sebelumnya terima kasih jadi Ya. baik. Terima kasih Om Badri, terima kasih Om Bagas, terima kasih teman-teman semua. Ya dari Om Roni juga pakai TCR. Om PI juga pakai TCR Advance 3. Itu pengalamannya pakai TCR ini seperti apa sih Om pertama kali? Mungkin yang pertama kali jawab kayaknya Om Roni deh. Karena udah lama nih. Paling lama. Iya. Senior. Ini ya. Bukan yang Mari juga pakai. Giant yang main kan? Giant juga, ada Giant. beda bukan Itu TCR. dari tahun 2022 ya. Iya, 2023 kayaknya. Iya. Jadi ceritanya saya bisa main road bike. Saya dulu anak MTB sama lipat. Saya pernah ke Jogja juga pakai lipat. Terus begitu saya pulang kan tiap tahun rutinitas harus pulang kampung. Teman-teman di Pontianak tuh pakai road bike semua. Nah, saya coba tuh rute 300 kilo yang one day gitu ya. Dipinjamin road bike. Saraf kejepit. Saraf kejepit langsung pulang. Wah, nggak bener nih gue bilang. Kalau mau main road bike, saya masih punya sendiri. Akhirnya langsung beli. Cuman saya belinya second, nggak beli baru. Karena kan pikir biaya juga kan. Zaman itu COVID mahal banget sepeda gitu. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang ini murah gitu kan. Ya udah, cari-cari akhirnya teman dapat rekomendasi langsung Giant yang TCR ini yang saya pakai sekarang. Dipakai manjak enak banget. Terus yang saya suka Giant itu kalau udah jalan itu kayaknya ada yang dorong dari belakang. Perasaan aja sih, tapi sebetulnya dia saking ringannya ya. Nah, Jadi dorong sama tukang motor yang kotor. nah berasa dut gitu loh. Ada besok dilihat deh. Kayak ini kayaknya lu jangan-jangan mau lagi. kayak kita pasar pagi. Nah kayak itu kemudian dipakai berhari-hari juga nggak capek gitu loh. Ya capek-capek biasa sih iya, tapi dibanding dulu, saya dulu misalnya saya pernah bilang tuh, saya paling cocoknya mungkin Auda 200-300 gitu ya, yang one day gitu. Nggak mungkin saya bisa yang di atas itu. Dulu kalau nggak salah saya ngomongnya sama itu deh, Mbak Anya deh. Sama-sama kita ngobrol kan. Iya kayaknya kita belum bisa sih yang 400, 600, 1000 gitu ya. Tapi ternyata semakin kesini semakin gila. Giant saja bisa dipakai untuk yang sampai 800 sampai 1000 kilo kemarin. Nah ternyata dulu saya 200 aja, itu pulang sampai rumah tuh udah tiduran. Langsung hari Senin pun setengah hari baru kerja, jam 12 jam 1 baru masuk. Tapi sekarang biasa kayak kemarin habis PVJ 400 kilo 8.000 EG, Senin pagi udah kerja. Kayak nggak habis gue PVJ ya. Iya, jadi merasa kesegaran badan tuh beda dulu dengan sekarang Itu gitu. berarti faktor sepeda ya. Pasti sepeda dong, pengaruh dari sepeda. Tapi paling penting adalah sepeda harus fit, Proper ya. proper sama badan kita. Jadi sangat dianjurkan untuk fitting. Fitting yang benar dengan posisi kita nunduk, posisi tangan kita, posisi klik kita, sama sadar kita, sama drop bar kita, itu pengaruh banget. Jadi kalau udah fit dengan badan kita dan nyaman, goes 400, 500 itu nggak masalah, nggak ada masalah. Ya itu saya ngerasa enaknya Giant TCR itu di sana. Kemarin keluar Karena dia pemula. Jadi kalau ditanya pengalaman menggunakan Giant TCR itu sebenarnya berawal dari ketika saya fitting, sepeda saya sebelumnya adalah Giant konten SL1. Itu buat konten ya? Mungkin, Buat cuman konten. saya jarang konten, jadi Dapat kontennya tuh kalau gue videoin. iya. Jadi
Itu pertama kali saya pakai itu di Audax 200 Jogja. Itu pertama kali saya ikut event ultra gitu kan. Nah, waktu itu sebenarnya nggak sengaja juga, sepeda sebelumnya ada masalah di drifter, dan karena memang grup setnya itu bukan grup set Shimano, jadi nyari peritilan yang patah itu nggak ketemu. Akhirnya saya memutuskan untuk cari pengganti. Waktu itu mau nyari grup set yang dual chainring, nggak pas lah, memang nggak bisa geometri untuk yang mulet ya, yang satu chainring gitu kan. Akhirnya ya udah saya nyari referensi, dapat awalnya referensi itu dari videonya Om Jacob yang Terminal Bike. Dia pas lagi nge-review ini sepeda konten, terus saya lihat, terus saya compare sama review tempat lain di di Radar Bike atau apa gitu kan. Kok bagus dan bisa dipakai buat ultra. Akhirnya pakai itu dan ternyata enak yang kontennya ya. Terus balik lagi seperti yang Om Reni bilang, itu waktu itu saya fitting karena mau ada event persiapan BJ besok nih 2000, tapi masih di konten. Terus saya tahun ini pas kemarin tuh saya belum pakai yang TCR. Ini bulan apa sih, Juni? Waktu itu saya bulan TCR apa ya pokoknya Juni Juni apa Mei gitu, pokoknya sebelum itulah. Nah itu terus saya fitting sama Coach Puspita dari Malang kayak gitu kan. Terus saya ngobrol. Waktu ngobrol-ngobrol dia memang ngasih rekomendasi untuk pakai TCR. Gitu kan, pakai TCR, dia bilang awalnya saya masih ragu karena apa? Pertama karbon. Banyak orang bilang kalau pakai sepeda karbon itu badan tuh pasti sakit kaku kalau nggak terbiasa, apalagi buat sepeda ultra kayak gitu. Dan memang TCR peruntukannya bukan itu yang saya pahamin kan, dan memang tapi buat climber tuh enak. Nah, Om Puspita bilang enggak, dia tetap enak walau dipakai buat endurance. Sepeda ultra gitu kan. Nah, karena dia bilang kayak gitu, akhirnya saya memberanikan diri pakai TCR. Dan pertama kali saya pakai TCR itu di event Mangeu Mangatus. Dan itu valid rekomendasinya Om Puspita. Di Mangeu Mangatus itu dari semua segmen saya cuma sekali dorong. Yang sebelumnya seringnya dorong. Saya nggak tahu kenapa, mungkin itu tadi Om Roni bilang. Pas tanjakan itu enak aja sih, memang dapat gitu momennya. Iya, padahal saya pakai grup set masih standar tuh, masih pakai yang 1130, artinya gear ratio-nya masih 1 lebih kayak gitu kan. Itu buat belanja tuh enak. Yang jati gede ya, jati gede kan segmennya tuh gila-gilaan itu kan, itu bisa digoesin. Yang saya harus dorong itu cuma satu. Iya, yang terakhir itu aja pas Wados apa namanya? Wadok itu Malangbong. Wadok Malangbong itu saya emang berhenti sebentar karena harus ngatur head rate. Jadi gua harus jaga nih head rate. Jadi sengaja turun, bukan karena nggak kuat, sengaja turun aja dorong sambil nurunin head rate gitu kan. Nah itu udah digoesin lagi gitu, karena itu saya ngerasain tanjakannya enak. Nah terus itu dipakai 2 hari oke aja gitu kan. Saya nggak ngerasain yang badan aku sakit gitu. Jadi ya ini enak. Dan dicoba di event berikutnya di Malang, Audax 400 itu saya baru pertama kali dipakai. COT-nya ketat ya? COT-nya ketat, itu malah ketat, nggak bisa 27 jam nggak salah, 27 jam 400 gitu kan. Kalau hitung-hitungan tuh banyak orang yang pasti cuman biasanya power nap gitu kan. Elevasinya 3.200 apa 2.400-an. Ada yang 3.600, ada yang ini gitu kan. Pokoknya di atas 3.000. Nah itu saya pakai, ternyata bisa finish under COT gitu kan. Itu surprising banget gitu. Bahkan tadinya kalau saya ikut sama bareng teman, kita udah planningin itu bisa tidur di penginapan. Jadi hitungannya benar-benar punya waktu yang cukup gitu. Padahal kayaknya kalau dengar cerita orang, mana bisa istirahat, terus power nap, harus ngejar waktu COT gitu kan. Waduh udah stres aja gitu kan. Ternyata enggak juga gitu kan. Itu mungkin karena padahal di Malang kan tanjakannya banyak tuh ke arah kita ke arah mana? Pujon. Yang Pujon itu yang terakhir, sebelumnya itu Tumpang.
kan juga sama tuh. Jadi pertama udah dikasih tanjakan, terus baru flat, terus tanjakan lagi gitu kan. Nah itu ternyata ya cukup buat saya pribadi ya. Ternyata TCR walaupun untuk climber masih enak dipakai buat endurance. Makanya nih nanti kita mau coba di event yang akan lebih panjang Menantang lagi, lagi. durasinya lebih sadis lagi. Semoga aman-aman aja. Pada saya itu. Kenombe ini pendatang baru. Jujur saya pendatang baru di Giant dan mengucapkan sekali lagi terima kasih buat Giant. Jadi ya biasanya saya memang terbiasa dengan sepeda besi ya, Romoli. Sepeda-sepeda saya rata-rata itu ada sih remnya, cuman lama. Nah, alhamdulillah kemarin dikasih kepercayaan untuk menggunakan Giant TCR dan pertama kali saya ambil hari Kamis, hari Jumatnya kita berangkat ke Bandung. Iya. Hari Sabtunya saya cobain untuk ikut Mangeu Mangatus. Alhamdulillah mencret. Jadi memang saya belum adaptasi. Dan kebetulan ban yang saya gunakan juga kayaknya nggak cocok, jadi memang rada berat, itu effortnya lumayan, tapi dibandingkan dengan sepeda-sepeda sebelumnya itu lebih nyaman. Dan kemudian setelah itu saya coba ganti ban dengan yang lebih baik lagi, Terus fitting ya. fitting, kemudian kita ikut di 2 minggu kemudian ya. 2 minggu lagi. 2 minggu kemudian kita ikut Audax Malang 400, alhamdulillah finish under COT. Jadi ya dari situ terus kemudian saya juga menggunakan buat ke kantor untuk bersepeda ke kantor, dan reviewnya saya ngerasa dengan sepeda Giant ini lebih cepat sampai, lebih nyaman, nggak tahu pokoknya lebih nyaman aja, effortnya tuh lebih enteng dengan sepeda yang saya gunakan sebelumnya. Terus juga kemarin waktu yang di Audax Malang kemarin juga saya ngerasa wah ini kok enak banget sepeda, nanjaknya juga saya ngerasa pokoknya intinya lebih nyaman, terus kayak berasa kayak berasa ngisi terus gitu loh. Dan saya juga di situ lebih banyak belajar lagi untuk menyesuaikan dengan sepedanya. Jadi masih tahap proses pengenalan adaptasi dengan sepeda untuk menghadapi bentang Jawa nanti. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga keselamatan serta finish strong. Amin. Itu aja. Tadi kan kita udah sharing-sharing juga dari sepeda TCR yang dipakai buat kerja. Terus selain berangkat kerja itu kan ada beberapa event juga yang kerja juga sempat di spill sedikit barangkali mungkin bisa dijabarin lebih banyak lagi. Oke. Jadi udah ikut event aja nih. Jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa baru pertama itu saya coba untuk Mangeu Mangatus, belum ada adaptasi, jadi di situ saya masih adaptasi dan alhamdulillah DNF. Kemudian event kedua saya ikut Audax Malang 400, alhamdulillah under COT, dan di situ saya juga banyak belajar ketika biasanya, dan ini adalah Audax 400 pertama saya, karena sebelum-sebelumnya saya 200, 300, pernah 1000, tapi DNF juga, ya pokoknya langganan DNF lah. Jadi ya, yang cari Lala Move. Nah, jadi ya alhamdulillah Audax kemarin lancar, aman dengan sepeda Giant. Di situ saya juga banyak belajar selain sepeda yang mendukung terus kemudian badan kita yang harus cukup istirahat, cukup nutrisi, dan tidak boleh banyak berhenti. Jadi saya banyak belajar di situ. Pertama, waktu istirahat yang kita gunakan itu harus maksimal. Jadi memang harus benar-benar kita manfaatkan waktu istirahat itu sebaik mungkin, jangan kelamaan dan juga jangan disia-siakan gitu. Jadi istirahat gunakan yang penting. Kalau misalkan kita emang udah ngantuk banget, tidur. Kalau emang nggak bisa tidur ya udah mendingan jalan lagi. Kemudian sepedanya juga ngedukung. Fitting penting banget. Ya fitting nggak hanya cuman sepeda yang kita fitting, tapi juga sepatu, terus peralatan yang kita bawa. Jadi jangan sampai kita bawa alat-alat yang memang nggak seharusnya kita bawa. Jadi memang yang penting-penting aja. Dan tas yang kita gunakan juga benar-benar tas yang harus proper. Jadi memang nggak nyusahin buat kita juga untuk membukanya, untuk ngeluarin barang-barang kayak gitu. Jadi intinya selain sepeda kita juga harus mempersiapkan yang lainnya, dan Giant emang top. Gitu aja sih kalau gua rasa jujur Om, di tanjakan biasanya gua tuh tapi satu pokoknya tanjakan kemarin gua ngerasa nyaman dengan sepeda Giant ya, tadi yang gue bilang tadi, berasa ngisi gitu ketika goesnya walaupun gua pelan ya. Dan satu mindset Om, ini mungkin buat teman-teman semua ya. Ketika gua nanjak di Pujon tinggal 10 kilo sampai
puncak nih di Pujon. Anak-anak bilangnya patung sapi. Ya, patung sapi. Nah, patung sapi itu tinggal 10 kilo. Itu gue udah lemes banget Om. Jujur, gue udah lemes. Gue udah berhenti beberapa kali mau tidur, nggak bisa, akhirnya jalan lagi. Akhirnya temen gue Andre bilang, Om, mendingan kita cari warung ngopi. Udah, kita jalan lagi. Udah. Gue berhenti cari warung, pesan Indomie. Sambil nunggu Indomie gue tidur nih. Begitu gue mau tidur, temen gue cerita sama ibu-ibu yang jaga warung. Ibu-ibu nanya, ada acara apa sih Mas? Semalam juga banyak yang pada mampir kesini. Oh ini Bu, ada Audax 400. Terus dibilang, jaraknya sih tinggal 50 kilo lagi Bu dari sini. Begitu gue denger dia ngomong tinggal 50 kilo lagi, gue nggak jadi tidur Om, gue langsung bangun. Iya Om ya, masalahnya tinggal 50 kilo lagi, masalahnya apa ya? Udah kita gue saja. Padahal sebelumnya mindset gue, kita masih nanjak 10 kilo nih. Kan perasaan tuh berat gitu kan, nanjak 10 kilo sampai patung sapi. Anjir masih 10 kilo lagi nih ke patung sapi. Tapi begitu mindset gue kerubah jadi tinggal 50 kilo, masalahnya apa? Ya udah, orang gue juga biasa gue ke kantor 30 kilo, paling tinggal nambahin 20 kilo. Dan kata-kata nanjaknya itu di skip. Jadi gue mikirnya udah, wah tinggal 50 kilo, ya udah. Habis itu gue langsung makan, ngopi, udah langsung cabut. Alhamdulillah. Finish gitu. Jadi ya mindset kita memang harus kita rubah dengan mindset yang baik-baik, berpikir positif. Pokoknya ya sama juga lah ketika kita sepedaan ke kantor juga kita harus berpikir positif. Kalau ada motongnya motor yang motong atau apa ya segala macam, ya kita berpikir positif aja. Jadi kita harus tetap berpikir positif biar hidup kita lebih positif juga. Oke. Kemarin dulu event Mungkin kalau event dengan Giant TCR baru 2 ya. Kemarin di Mangewu Mangatus sama di Audax Malang. Selebihnya saya pakai buat latihan aja karena memang nanti di Agustus kebetulan dikasih kesempatan untuk ikut Bentang Jawa lagi 2025 gitu kan, dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk menggunakan sepeda Giant dari Giant Indonesia gitu kan. Jadi di lain waktunya saya pakai buat latihan. Biasanya saya latihan kemarin sempat ke mana Cianten itu tuh perkebunan kopi, terus turun. Saya nggak apa rutenya, pokoknya saya cuma ngikut GPX teman, saya jalanin gitu kan. Terus ke biasanya Hambalang 2-3 kali, terus lanjut ke KM0. Memang nyari yang tanjakan-tanjakan karena Bukan yang hijau. sekarang nyari yang tanjakan biar lebih menantang. Enggak konsisten ngomongnya. Tadi nyari yang hijau. Kalau yang hijau kan rekreasi. Iya. Kita target nih Om. Iya. Ambis banget ya. Jadi karena memang mau nggak mau, kebetulan saya tahun lalu pernah ya dapat kesempatan ikut Bentang Jawa juga, cuman pada Allah di kilometer 925 saya ditabrak sepeda motor gitu kan, sehingga akhirnya nggak bisa lanjut. Itu saya pakai Giant juga, Giant konten gitu kan. Ya saya merasa cukup nyaman gitu kan dengan Giant. Terus tahun ini dapat kesempatan lagi untuk ikut, tapi solo. Kalau sebelumnya pairing, sekarang solo, dan yaitu dikasih kesempatan untuk nyoba Giant TCR gitu kan. Nah, itu aja sih kalau saya, dan memang event BJ ini apa ya, challengingnya buat saya karena mungkin saya bukan atlet, bukan pesepeda seperti teman-teman yang lain gitu kan yang memang ngejar podium. Buat saya gimana saya bisa menyelesaikan 1500 under COT sih gitu, dengan tantangan-tantangan yang ada, karena hampir setiap hari pengalaman saya tahun lalu itu perubahan cuaca itu cepat banget. Kadang orang jalan di Cilacap ada yang nggak ketemu angin headwind, saya sempat ngalamin angin headwind gitu kan. Jadi perubahannya cepat banget, dan itu jadi tantangan ini, dan saya harap dengan menggunakan sepeda yang proper gitu kan, itu bisa ngebantu saya untuk bisa menyelesaikan Bentang Jawa nanti. Itu kalau dari saya. Dan Om Roni tuh. Saya kalau soal event saya pakai TCR, ya semua pakai TCR. Kecuali kalau memang eventnya butuh sepeda lain ya kan, untuk MTB dan lain-lain yang bersukan gitu ya. Nah itu saya pakai. Pengalaman pakai TCR untuk event banyak banget sih ya, tapi yang dekat-dekat deh, Oktober lalu ada Audax 600.
Itu pertama kali saya ikutin dengan cut off time ketat. Saya finish under COT 38 jam. Kemudian Januari saya pulang ke kampung, saya ikut Pontianak Kucing Pontianak. Itu juga itu sih lebih sifatnya touring ya, karena peletonan. Kemudian yang nggak mampu dia akan evac, tapi dia hari pertama nginep di mana, hari kedua masuk Kucing. Nah hari ketiga waktu pulang saya langsung, mereka pada masih nginep, saya langsung sampai ke Pontianak. Itu total 800 kilo. Nah saya sampai dari sana berangkat jam 6 sampai finish jam 12 malam 380 kilo. Berarti 18 jam dapat 380 kilo. Minggu berikutnya ada Singkawang Mendadak Ultra namanya. Itu 600 kilo, dia mirip waktunya mirip dengan Audax. Elevasinya 5 ribuan. Cut off time-nya 40 jam juga. Saya kebetulan masuk paling pertama dari 6 peserta waktu itu. Jadi itu solo semua, tapi keadaan membentuk orang menjadi pairing semua. Pairing pertama saya, pairing kedua Dok Irun sama yang punya event, pairing ketiga udah paling jauh. Dia finishnya hari ketiga apa hari keempat. Nah itu pengalaman saya pakai TCR tuh enteng banget itu. Mau malam, mau siang, mau ini, pokoknya jalan terus. Kemudian ya kemarin di bulan April saya bilang sama istri saya tahun ini kayaknya bisa lah ikut Bentang Jawa. Saya lucu waktu daftar Bentang Jawa itu kan 1 April ya kalau nggak salah jam 12 siang. Itu hari saya pas trekking ke Cisadon. Cisadon kan nggak ada signal. Wah gimana nih saya bilang nggak ada signal nih. Mau daftar gitu kan. Nanti ya kepikiran kalau kayak war tiket gitu kan harus duluan gitu. Akhirnya saya tanya sama warung, punya wifi kan, gue bilang, gue beli itu vouchernya 10.000 isi, terus langsung register. Ternyata begitu pengumuman saya diterima malamnya gitu, jam 11 malam kalau nggak salah. Nah terakhir saya ikut itu diterima itu banyak latihan. Terakhir saya punya event yang kebetulan tadi saya cerita disponsori sama Jain juga, PVJ yang baru Sabtu lalu. Itu pengalamannya tuh hari pertama saya santai, ngajak teman-teman ngobrol, terus nemanin teman-teman juga sampai di kilometer 230 Ciwidey itu jam 4 pagi ketemu warung 230 kilo, elevasi udah 5.000. Nah, 4.000 lebih, belum 5.000. Itu Ciwidey, saya tidur. Saya pesan makanan dulu, bubur sama pinjam bantal, dipinjam bantal malah dikasih tikar juga sekalian. Sempat power nap tuh 1 jam, enak itu. Sekali bangun, kan kebetulan kita pakai tracker juga, jadi kelihatan siapa yang di depan. Kemudian saya mau coba gas door gitu, tanpa berhenti paling udah lapar banget gitu kan. Kalau yang hari pertama kan santai, ketemu warung, ngopi dulu, ngecas HP dulu. Kalau yang kemarin hari keduanya saya udah nggak peduli HP, mati gitu kan. Istri saya kalau jalan terus, istri saya paling bisa lihat tracker gitu kan. Nah kebetulan saya coba bisa, paling mampir ke warung atau Indomaret tuh ngisi air doang terus jalan lagi. Saya coba 170 kilo terakhir itu 12 jam tembus dengan elevasi 3.000-an dan alhamdulillah saya masuknya ke 6. Finisher ke 6. Berapa totalnya? Totalnya 37. 38 orang, finisher ke 6. Yang DNF itu 21, yang finish 17. Jadi betul-betul berat. Dengan Giant saya rasa nggak ada masalah berat gitu. Yang penting kita konsisten aja, cukup latihan dan tanjakan tuh kayaknya santai. Ya ada beberapa titik sih kita saving energi, kita tuntun supaya kita bisa menghemat tenaga di sini bisa dipakai untuk yang lebih panjang.
Itu sih pengalamannya. Tadi kan udah dibahas buat event, terus buat jalan-jalan juga. Cuman untuk bike to work sendiri, Giant TCR ini cocok Mas Yo? Buat gue sih cocok banget Om ya. Ya itu tadi ya seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya, kalau Giant TCR itu lebih ringan, lebih effortnya tuh kurang lah dibandingin sepeda yang sebelumnya gue pakai gitu. Jadi ya lebih nyaman, lebih ringan, dan dari sisi pengereman juga karena gue biasa pakai mekanik, ini hidrolik, terus kemudian dari apa sih namanya, mindah-mindah giginya juga shifternya ya kan, kalau banget gue ya shifternya juga lebih oke. Terus juga apalagi ya kalau kita dalam kota kan memang jarang tanjakan ya, relatif flat, itu nyaman banget sih buat gua. Dari handlingnya apa segala macam itu udah oke. Kecuali dari sisi ban ya, kalau ban mungkin kita bisa sesuaikan. Kalau dalam kota mungkin ban 28 cocok lah ya. Tapi karena gua memang ini pengen dipakai untuk BJ, jadi gua menggunakan ban 32. Lebih enak lagi sih, lebih berasa lebih empuk. Dengan walaupun itu karbon yang katanya rigid, tapi dengan ban 32 itu ngebantu untuk lebih ngeredam ini. Gitu sih Om. Jadi memang untuk bike to work juga sangat cocok, dan gue sih berharap Giant bisa sponsorin gue sepeda untuk bike to work ya. Asik. Jadi malu. Nanti kita coba ngomongin ya. Oke. Iya, thank you Om. Kalau saya ngeliat TCR tuh gini sih, kan emang ini sepedanya sepeda yang kompetisi gitu kan. Jadi kalau untuk bike to work aja itu sayang. Kalau saya pribadi sayang. Makanya kalau mau ikut bike to work sekaligus ikut pelotonan. Kan ada tuh setiap hari tuh. Jadi pelotonan dulu, habis pelotonan baru bike to work. Belum. Pelotonan masa gue bawa-bawa pakaian gitu kan, bawa tas gitu. Kan keren Om. Kan kagak berasa tuh kan. Maksudnya kepikiran pengen nyoba gitu kan. Memang kalau mau, jadi sebenarnya gini, ini kan sepeda udah enak banget nih. Kayak gitu kan. Cuman kalau cuma dipakai bike to work itu kagak berasa gitu manfaatnya gitu. Harus ikut pelotonan, dan memang kalau ikut pelotonan itu syaratnya kan kita harus pagi ya. Kalau di pelotonan Dalkotan tuh nggak salah tuh mulai itu 5:30. Jadi kita harus ya paling nggak, kalau saya di rumah tuh paling nggak abis subuh tuh harus berangkat tuh kayak gitu. Itu bisa diakalin sih sebenarnya. Sebenarnya bisa diakalin sih, nggak usah nyari Dalkot, lu bisa ke Binloop, bisa ke Mozia, itu alasan aja Om. Jauh Om. Kalau Binloop kan bisa sekalian. Kalau ke Binloop, lu dari rumah ke Binloop ya paling sekitar 30 menit lah ya. 30 menit 30 menit lah nyampe Binloop, bisa ikut teman-teman Bintaro Loop, ada Om Tony atau yang lain-lain. Bener sih. Ya intinya. Kalau mau pelotonan. Iya benar. Intinya. Cuman kalau gua kan memang bukan tipikal orang racer ya, bukan tipikal pembalap Om kalau saya, karena udah pernah ikut balapan dulunya. Jadi sekarang tinggal nikmatin goes saja Om. Wow, tua-tua kelas gitu. Tua aja makin jadi. Tapi ya itu tadi, kalau saya sih ngeliatnya gitu aja nih, ini Giant udah enak gitu kan. Jadi nggak ada salahnya juga kalau bisa dicoba. Jadi manfaatnya double tuh Om. Selain kita pakai buat bike to work, tapi bener-bener dapat yang olahraga sifatnya kayak pelotonan gitu kan. Karena kemarin kebetulan ya sedikit sharing aja, waktu saya sempat nanya ke yang juara satunya Bentang Jawa 2024 Kibar gitu kan. Nah, saya nanya teknik latihannya dia. Nah, salah satu yang dia kasih tahu ke saya adalah saya harus latihan kardio, sweet training ya. Jadi istilahnya pelotonan lah, dia bilang. Om sekali coba pelotonan. Jadi back to work iya, tapi mungkin seminggu 2 kali itu pelotonan, karena itu bisa ningkatin kardio Om, dia bilang gitu kan. Jadi kalau kardionya bagus, fitness levelnya naik, harusnya recovery-nya bisa lebih cepat. Jadi buat salah satu kunci ya, mungkin saya bilang gitu ya, di bersepeda ultra yang multi days itu ya dulu adalah seberapa cepat kita bisa recovery. Karena kalau kita recovery-nya cepat, kita nggak banyakin habis waktu di istirahat. Ya mungkin yang seperti Om Roni bilang, dia bisa gas door sampai 170 mungkin karena levelnya udah ini recovery-nya cepat. Jadi dia power nap aja bisa gitu. Nah itu mungkin kalau saya ngeliatnya di situ tuh. Kalau kita power nap
Begitu Iya. jalan ngantuk lagi. Ngantuk lagi, nah itu. Belum hasil ya. Terlebih kayak gitu. Sempat microset juga. Jadi Wah, Nah ini bahaya nih. saya goesnya ini ngapain ya gitu. Belayang. Sampai halu juga gitu. Tapi dikasih air lagi sempat segar lagi. nah, berarti kan Saya tidak cepat mimpi. recovery. Cepat. Artinya saya tidak mimpi gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi harus bisa dapat manfaat lebih tuh kalau kita mau menggunakan gaya Jadi- kalau buat saya gitu. Jadi bukan berarti nggak cocok ya, tapi Bukan nggak cocok banget buat Cocok back walk, banget. apalagi ditambah dengan ikut Ditambah pelotonan. dengan Jadi teman-teman di Dalkot nanti kalau ada saya sama Om Ari ikutan, mohon maaf ya. Jadi sebetulnya Kal- kalau saya melihat, karena kan saya lebih lama ya pakai PCR ya, itu cocok semua medan, kecuali medan-medan belusukan yang nggak jelas, yang hanya bisa dilaluin sama MTB dan ini. Saya siksa terus sih sepeda saya, masuk jalan becek, mau jalan itu. Kebetulan waktu itu masih pakai ban 28 juga masih aman aja, ikut semua event. Nah, peletonan juga saya udah ikut. Kebetulan awal tahun lalu saya ngikut beberapa event di Pontianak itu bukan peletonan, itu tiap pagi peletonan. Kecepatan 40, 44, 45, saya udah ikutin. Tapi itu di ujung-ujung ya, ujung-ujung udah ngelup. Satu loop itu 18 kilo, berarti 5 kan 90, ditambah dari rumah, itu kita coba maintain fondo tanpa berhenti. Cuman isi air doang. Itu pun bidon cuma satu, cukup. Tapi enaknya kita peletonan itu, kita di belakang nggak berasa berat. Ada yang nahan angin kita di depan, jadi kita ngerasa ya goes aja udah di belakang mereka semua. Nah, itu memang betul salah satu untuk apa ya, supaya kita lebih cepat segar lagi, recovery-nya cepat, dapat sama cadence kita, kaki kita kelatih nih. Udah biasa tanpa berhenti 100 kilo, berhenti itu 100 kilo kalau nggak salah 3 jam udah tembus. Jadi kalau kita turun jam 6 pagi, jam 9 tuh udah ngantor juga gitu, jam 9 lewat. Jadi memang benar sih ya, kalau kita gue sendiri itu berat Om. Jujur dengan speed 3 misalkan katakan 35, aja dari kita Bogor gue sendiri Ah. dengan kita gue peletonan itu beda jauh. Jadi kalau kita ikut peletonan di 35 itu asan masih Iya. sekitar 20-an, tapi 25 begitu lah, peletonan, 25. oh udah 35. Tapi begitu kita gue sendiri udah kenceng, begitu ngeliat set masih 30 ya. Makanya beberapa event kan melarang orang untuk drafting, jangan di belakang orang, karena itu Ada manfaat itu memang ya. ringan. Jadi Kayaknya ada yang sedap juga di depan. iya. Apalagi gantian. Berarti bener Om, saya setuju. Berarti kita harus ikut peletonan ya. Berarti sebelum mulai ke Agustus kita pelatonan dulu ya. Kita berarti, karena jujur Om, selama ini gua ngerasa ya sepedahan ke kantor itu bukan porsi latihan ya, karena kita banyak stop and go karena macet, lampu merah atau segala macam. Jadi ya kita harus berangkat lebih pagi nih, habis subuh kita jalan, kita ke peletonan untuk melatih cadence. Iya. Karena Bentang Jawa tinggal sebulan lagi nih Om. Benar. Sementara 1 minggu belum tentu juga kita bisa keluar Om gitu. Jadi ya boleh juga nanti kita coba peletonan ya, terus kalau memang 1 minggu kita ada waktu ya kita bisa gue dari yang hijau-hijau gitu kan. Sip. Ya entah itu sayur-sayuran di warung-warung cabai. Daripada ini. Cuma tuh dong. Oke Om. Ini kan tadi Omnya kayak nge-spill tentang Bentang Jawa mulu nih. Ada pertanyaan khusus nih buat Bentang Jawa. Ini baru khusus Masuk tentang makan Jawa. durian dulu kayaknya dong. Bentang Jawa ini kan tantangannya luar biasa ya Om ya. Kira-kira nih buat relevansinya juga lumayan tinggi lah. Sambil makan nggak apa-apa kali ya di wawancara. Boleh. Boleh. Lebih santai. Ini Bentang Jawa modalnya gue. Apa yang bikin Om ini buat daftar ke Bentang Jawa? Kemarin Karena tuh kan Om pernah ikut yang 800 kilo kali. Iya. Ya Blondie. Mungkin Om dari Om Pay Om di Roni dulu 400 atau kilo ya Om ya. Ini ribuan loh. Persiapannya apa aja Om dari segi fisik? Makan gorengan persiapan. Kalian siapa dulu? Madu. Om Ari deh yang udah. Lah tuh. Jangan kan Om Oh, Roni iya, dulu dong, lah ya Om boleh, Royom. Tertantang sih sebetulnya.
Karena tren ultra cycling ini ternyata mengerucut ke salah satu event yang diminati tiap tahun, itu Bentang Jawa. Tahun ini aja menurut info dari panitia sekitar 400 lebih peserta Yang daftar. yang daftar, diterima cuma 180 karena diseleksi. Kebetulan kita cukup beruntung dapat seleksi alam, diterima. Nah, ya itu tadi saya cerita, kita mulai bisa 200, bisa 300, kan ini sebetulnya levelingnya naik tangga kayak orang. Nggak mungkin lu cuma pesepeda biasa yang cuma bisa 100 kilo, tahu-tahu kamu pilih 1000. Tentu itu orang kaget gitu ya, kok bisa seperti itu, emang lu pakai apa gitu kan. Nah, kita harus naik 200, 300, 400 nih berani main nih gitu. Terus tiba-tiba udah bisa 600. Wah, ini sih kayaknya 1000 juga berani gitu. Karena namanya event itu sebetulnya diri kita tertantang untuk menyelesaikan. Itulah. Beberapa event itu memang salah satu kayak kemarin Mang 500 karena kondisi juga ya, kita putuskan untuk DNF itu nggak ada masalah karena menurut Om P sih nggak ada yang malu ya Om ya, mau DNF mau loading gitu ya, yang penting kita fair, Gorengan. kita fair, kita laporin ke panitia, saya tidak lanjut lagi gitu, daripada kita cari solusi misalnya nggak jujur gitu, nggak tahu pakai apa caranya menuju finish. Jadi paling utama adalah kita sportif itu. Nah, Loading is not crime. ya sama DNF juga apa? Nah itu salah satunya dasar ya kenapa kita berani mengikuti Bentang Jawa tersebut, karena kita sudah pernah meraih beberapa ratus kilo di atas kertas dan masuk unggulan juga sih kalau saya. Itu pandangan dari saya. Ya. Dari Om Mari, ini masih mana? mari dulu. Mari dulu. Makan. Apa nih yang Ini persiapannya? bentang Jawa kedua ya. Jadi alasannya sih lebih kepada penasaran. Karena waktu yang di pertama itu kan mau nggak mau saya harus memutuskan untuk berhenti karena crash ya, ditabrak motor gitu kan. Padahal sudah di 925 itu di hari Kamis gitu kan. Jadi kalau hitung-hitungannya tuh masih bisa ngejar finish Sabtu, walaupun mungkin Sabtunya itu overjote karena memang kondisi pairing kondisi teman itu waktu itu masih belum fit, jadi dia kena asam lambung ya mungkin naik kayak gitu kan, jadi sempat tertahan cukup lama. Jadi lebih kepada penasaran sih, dan ternyata penasaran itu dijawab sama Bentang Jawa melalui undian dan namanya keluar lagi gitu kan. Jadi ya udah pengen ngerasain ya, mungkin awalnya tuh pengen ngerasain bisa finish di Banyuwangi gitu kan, itu seperti apa sih rasanya, karena ya ada yang ganjel aja gitu. Udah jalan berarti Kamis itu berarti 5 hari kan, udah 5 hari gitu kan, tinggal 500 lagi kok nggak finish gitu kan. Aduh, itu rasanya ada yang ganjel aja. Padahal udah 60% lebih ya. Lebih berarti Om kan, kalau udah 925 tuh mungkin ada ya 60 lebih ya. Sebenarnya 500 kan berarti hitungannya tinggal 2, karena tuh Kamis tuh saya crash jam sebelum makan siang, jam 11 siang. Jadi target bisa sampai di nginap itu kita di sekitaran sebelum Trenggalek Ponorogo nggak salah tuh ada tuh. Target ini ke sana gitu kan, dan hitung-hitungannya tuh masih dapat ya, pada Allah crash gitu kan. Nah, ini penasaran aja, jadi awalnya sih karena penasaran pengen bisa nyelesain Bentang Jawa poinnya gitu. Nah, terus kalau ditanya persiapannya gimana, jujur ya Bentang Jawa persiapan tahun ini tuh saya ngerasa tidak seantusias tahun kemarin. karena mungkin ya, semoga feeling saya masih benar gitu ya kan, karena udah pernah tahu, jadi udah pernah bisa ngebaca situasinya. Saya lebih kepada strateginya aja sih persiapan ya. Kalau latihan iya, tapi nggak seperti kayak
karena dulu kan kita harus pairing, jadi kita harus benar-benar dapetin ritme sama pasangan gitu kan, dan itu di setupnya tuh cukup lama gitu kan. Kan mungkin karena faktor pairing, ini kan sendiri. Yang penting saya punya baseline gitu kan, sehari saya harus bisa berapa, elevasi berapa. Nah itu saya coba simulasiin di latihan ini. Bahkan kemarin itu saya banyak belajar dari yang finisher bentang Jawa gitu kan. Gimana sih bisa kayak gini. Bahkan kebanyakan dari mereka yang saya dapat ini nggak perlu harus sepedaan 2 hari lama gitu, nggak perlu. Dia bilang cukup latihan aja tanjakan, dia bilang gitu. Tapi pakai rasionya 1:20. Jadi misalnya untuk 100 kilo harus bisa dapat 2000 elevasinya gitu kan, kumulatif seminggu gitu kan. Jadi seminggu 2000 ke atas lah. Ya udah saya atur aja. Dan itu katanya bisa tuh di weekend. Ya udah weekend. Jadi kayak kemarin tuh latihan saya sebenarnya nggak banyak tuh, latihan hambalang, tektok 2-3 kali gitu kan. Terus KM0 itu udah dapat 1600 100 kilo gitu kan. Juhur udah sampai di rumah gitu kan. Jadi masih punya waktu dengan keluarga juga. Saya lebih ke situ aja. Kalau dulu saya benar tuh kayak Om Roni bilang harus 2 hari, Sabtu Minggu. Jadi Banten Loop pernah dilakuin, pada larang loop yang 300 kilo 3000 dilakuin. Terus ikut PVJ juga dilakuin, karena PVJ tuh jadi benchmarknya saya tuh Om Roni tahun lalu tuh Om. Ya. Ini saya bisa nggak nih dapat jam 10 finish, alhamdulillah kan under COT tuh. Jadi wah kalau ini bisa berarti BJ yang memang BJ itu terberatnya itu kalau buat saya itu justru di menuju CP1. Tahun lalu itu karena rutenya diubah, itu kalau nggak salah tuh dari 4000 dari cuman sampai ya 4.000 naik jadi 6.000 elevasinya. 6.000 lebih jaraknya 40. cuma jaraknya padahal cuma nambah 10. Jadi kalau nggak salah nambah 20 jadi 470 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya saya hitungnya 470, sebelumnya itu di 450-an, elevasinya di ya sekitar 4.000-an, 500-an, sekarang udah 6.000 lebih. Kayak gitu. Jadi kalau dihitung-hitung ya memang rasionya itu per kilometer tuh di atas 15 apa 14-15 lah kalau saya. Ya udah tinggal setup aja latihan yang model kayak gitu kan. Lebih kayak gitu aja, lebih kepada main strategi aja, jadi nggak perlu harus. Kalau udah lulus tahun ini BJ masih mau daftar nggak tahun berikutnya? Cari yang lain Om. Yang lain. Oh iya, sudah banyak. Gitu Sudah ya. banyak 1.500 ya. Iya, ya. Cari tantangan yang lain biar nggak bosan, jangan kasih kesempatan buat yang lain. Iya dong. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau lebih kelihatan strategi. Kalau saya sebenarnya BJ itu dari awal juga udah pengen ikut ya Om ya. Hanya kebetulan izin dari kantornya agak sulit. Jadi ketika tahun lalu saya pindah bagian dan saya sempat ngomong sama pimpinan, kebetulan pimpinan ngizinin. Jadi tahun lalu saya udah mulai daftar ikut BJ karena udah dapet izin. Saya coba berani daftar dan alhamdulillah tahun lalu nggak lulus. Dan tahun ini saya coba lagi, alhamdulillah berhasil lulus, dikasih kepercayaan untuk bisa ikut. Hanya masalahnya untuk latihannya karena kemarin itu kan kita banyak libur panjang nih Om. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari gitu kan. Dan itu waktunya kebetulan anak juga lagi pada libur, akhirnya banyak waktu kepake buat keluarga. Jadi memang porsi latihan saya untuk BJ ini belum maksimal. Tapi ya saya yakin insya Allah dengan bersepeda ke kantor juga itu ngebantu. Paling enggak untuk endurance-nya. Hanya memang perlu ditambahkan lagi ya, mumpung ini masih ada waktu dalam 1 bulan ini, mudah-mudahan saya bisa latihan lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi, apalagi dibantu dengan sepeda yang luar biasa, yang proper menurut saya, dan apalagi sekarang lagi di servis dan juga masih ada yang diganti sana sini, mudah-mudahan lebih baik lagi dan saya yakin bisa finish. Itu aja sih Om. Amin. Jadi ya latihan itu kita nggak boleh menyepelekan ya, apalagi ini 1.500 kilo karena kita goes ya 500 aja udah berat sih, 300 juga berat gitu loh sebenarnya, apalagi 1.500 yang berapa kali lipatnya. Jadi ya memang kita nggak boleh anggap enteng ini, kita harus proper semuanya dari fisik kita, latihan kita, sepeda kita, asupan kita semuanya. Jadi emang kita harus perhitungkan semuanya itu. Dan kalau kita ngeliat di grup, ini kan ada grup WA-nya nih. DJ ada grup WA-nya. Kalau kita buka grup itu, latihan ke sini, latihan nanjak ini, latihan. Gue cuman bisa, gue kapan latihannya gitu. Tapi mudah-mudahan itu jadi memacu gue untuk bisa
lebih optimis lagi, lebih bisa untuk latihan yang lebih kuat lagi gitu. Mudah-mudahan 1 bulan ini bisa gue maksimalkan latihannya dan tidak mengecewakan buat panitia, terus dari sisi sponsor termasuk Giant dan teman-teman semuanya. Dan gue banyak belajar dari 2 orang ini karena kita ada grup khusus bertiga nih, sharing-sharing, banyak masukan dari Om Ari, dari Om Roni, serta teman-teman yang finisher BJ atau teman-teman ultra yang lainnya, masukan-masukan, dan itu sangat berarti buat gue, sangat bermanfaat buat gue. Semoga gue bisa menjalankan apa yang sudah gue terima dari teman-teman. Oke, baik Om. Terakhir nih Om, dari semua hal yang Om dapetin selama bersepeda setiap hari, ada nggak satu hal yang bisa paling merubah hidup dari selama bersepeda? Yang mana Om? Merubah hidup. Gua yang bisa merubah hidup gua adalah lebih sehat, Om. Oke. Gua berasa lebih sehat karena gue jujur, termasuk ya gue bilang tadi, termasuk kemarin 1 minggu itu sama sekali gue nggak pegang sepeda karena seminggu itu gue ada pelatihan pensiunan dari kantor, Om. Jadi karena gue emang udah mau pensiun dan menjelang pensiun ini gue ngerasa kok gue masih kayak anak muda ya. Tapi begitu ketemu anak muda itu melihat gue kayak bapak-bapak ya gitu. Jadi ya jujur dengan sepedahan setiap hari, gue sepedahan mau itu ke kantor atau mau ke tempat-tempat yang lain, gue ngerasa gue tuh masih segar aja gitu loh. Walaupun kadang-kadang istri juga suka ngingetin ya, inget Bi, kamu udah tua gini atau teman-teman di kantor juga kadang suka ngingetin, udah Tom lu gini, oh iya. Ya itu sebagai masukan aja, jadi biar gue nggak terlalu. Makanya tadi gue bilang kemarin bilang kompetitif, gue merasa gue bukan porsinya lagi untuk berkompetitif karena usia gue udah tua dan kompetitif itu udah masa lalu dah. Alhamdulillah udah ngerasain ya. Ngerasain gitu. Jadi sekarang gue sepedahan enak, sepedahan tawa tiwi, hura-hura, dan makanya gue sekarang ikutannya istilahnya ikutan bentang tawa aja lah gitu. Jadi ya udah nanti enjoy aja lah bentang Jawanya, tapi ya tetap tidak boleh menyepelekan gitu. Gue harus tetap maksimal latihan, maksimal segala macamnya gitu. Dan termasuk sepeda juga walaupun udah enak, tetap gue maksimalin lagi nih di servis di sini di Giant. Sekali lagi terima kasih Giant. Silakan Om Ari. Kalau saya pasti sama ya kayak Om P yang tadi saya sampaikan. Jadi ternyata olahraga, kebetulan saya milih bersepeda karena memang saya punya histori udah nggak bisa lari lagi, ada cedera di kaki, ambuhan gitu kan. Ternyata bersepeda itu olahraga dan khususnya bersepeda itu pertama buat saya jadi lebih sehat gitu kan. Keluhan-keluhan yang saya rasain selama ini tuh alhamdulillah hilang pada saat itu. Yang kedua mungkin benar ya, sepeda itu menaikkan endorfin. Jadi hormon endorfin kita. Hormon endorfin itu jadi bawaannya tuh jadi lebih fresh, seneng gitu kan. Jadi menghadapi kayaknya ada lepas aja gitu. Itu yang saya rasain. Walaupun mumet ya, tapi habis sepeda juga habis sepeda seger. jadi benar itu yang saya pas lagi jenuh-jenuhnya udahlah sepedaan dulu gitu kan, 1 jam 2 jam gitu kan. Udah enak lagi gitu kan. Itu yang saya rasain sih dari bersepeda setiap hari. Baik mengubah hidup ya Om. Mengubah hidup, betul. Ya kalau dikerucutin sama sih, produktivitas pekerjaan kita pun lebih baik. Sama satu sih, saya dari latar belakang keluarga yang tidak begitu bagus ya, artinya dari lahir, dewasa, tua, sakit dan meninggal. Kita melihat banyak contoh. Nah, kita harus merubah mindset itu gitu loh. Jangan seperti pendahulu kita, di generasi kita coba merubah setup investasi masa tua. Kita bersepeda ini untuk kesehatan yang sampai kita nggak tahu ya, kalau ajal mah semua yang di atas lah. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki siklus itu. Jadi kenapa kita pilih olahraga, kenapa kita pilih sepeda yang lebih konsisten gitu kan? Sepeda itu cukup membuat kita nyaman, konsisten juga. Terutama saya bisa influence
teman-teman kantor gitu. Kita kan punya grup olahraga, lari di situ, futsal di situ dan macam-macam. Tapi bersepeda saya aja. Tapi beberapa teman udah mulai. Boleh nih kayaknya ikut koroni nih katanya gini-gini, bisa sampai 300 kilo, 400 kilo kita pakai mobil aja capek gitu. Nah dia kan nanya sama kita, naik motor capek. ini gimana ya katanya bisa seperti itu. Ya kita kalau latihan bisa saya bilang. Nah itu membuat kita senang gitu loh. Kita juga selain merubah diri kita bisa menjadi contoh untuk merubah teman-teman juga sih. Itu yang kita senangin dari bersepeda. Jadi dan khususnya agen perubahan. bersepeda ke kantor ini itu sih Om. Jadi ya selain untuk kesehatan tadi ya kita mungkin sama-sama ya masalah sehat. Kemudian kedua juga kita dengan bersepeda kita mengurangi polusi. Itu yang paling penting. Mengurangi kemacetan. Gitu. Jadi ya membantu pemerintah juga untuk Tapi saat ini pemerintah masih masa bodoh sih. ya kan kita ngebantuin doang. Terserah mereka. Kita ikut bantu aja. Bantu mengurangi polusi, mengurangi kemacetan. Nah, makanya kita harus giat untuk mengajak teman-teman yuk kita sepedaan ke kantor gitu. Karena semakin banyak yang sepedahan kan langit juga semakin biru, ya kan. Udara semakin bersih. Ya, kayak jujur ya, ketika COVID, orang-orang banyak yang gak ke kantor, orang-orang banyak yang menggunakan transportasi umum. Gua sepedaan ke kantor itu bersih banget, langit Jakarta biru, nggak ada polusi, itu nyaman. Seumur hidup napas buang walaupun pakai masker. Seumur hidup baru kali itu gua ngerasain nyamannya bersepeda ya itu zaman-zaman COVID. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi lagi COVID. Jadi ya sepedahan buat kita satu masalah kesehatan dan kita bisa berolahraga sambil ke kantor, sambil bekerja. Kemudian kedua mengurangi polusi, mengurangi kemacetan, dan satu lagi nambah temen. Gue nggak kenal sama Om Roni kalau gue nggak sepeda ke kantor, nggak kenal sama Om Ari mungkin. Dan bisa Akhirnya kenal jadi juga sama saudara teman-teman kita ya. di Giant di sini. Terima kasih sekali lagi Giant. Ini udah 7 kali Om. 7 kali. Tadi bisa dihitung aja. Terus sebelum closing nih Om. Oh tadi katanya terakhir. Tadi kan terakhir, ini kan closing. Ini sebelum closing. Closing Oke. dikitnya. Iya. Kalau ada teman-teman yang gue sekarang masih galau deh, pengen nyobain back to work, masih ragu lah. Om pengen ngomong apa kemarin? Gua. Ya. Siapa dulu nih? Om PI aja. Ada yang masih ragu. Gue cuma pengen bilang jangan ragu. Jalanin. Tapi ya gini ya. Kita harus tahu dulu. Udah berapa lama lu sepedahan? Pengalaman lu sepedahan itu sejauh apa? Karena nggak bisa kalau misalkan tiba-tiba jarak dari rumah ke kantor lu katakan 30 kilo, lu langsung mau nyobain. Kalau menurut gue jangan dulu. Kita harus bertahap. Cobain dulu step by step. Ya kalau misalkan jaraknya 30 kilo ya coba dulu dicoba dari rumah lu ke stasiun atau lu ke stasiun MRT atau stasiun kereta, lu commuting sama kendaraan angkutan umum tadi apa? Itu kereta atau MRT atau bis. Nah, kemudian baru setelah itu bertahap proses-proses nanti insya Allah lu pasti bisa. Gue yakin semua orang pasti bisa. Gue juga dulu sama ragu, tapi ya dengan keyakinan insya Allah semua bisa terwujud. Ya. Bisa karena terbiasa. Ya. Kuncinya itu berarti Om PI ya. Yes. Terus mungkin satu lagi sedikit seperti yang tadi Om PI bilang, coba cari teman yang searah. Kadang kalau sendiri itu mungkin bikin kita bosen atau apalagi belum tahu situasinya, cari teman yang searah. Nah itu tanpa disadari jarak yang jauh itu jadi seolah-olah tuh dekat karena kita banyak ngobrol sepanjang perjalanan. Nggak berasa ya. Nggak berasa, betul. Dan bisa mampir ngopi. Nah, biasanya begitu ya, atau ngebubur. Ya, satu lagi pastikan juga teman-teman untuk mengutamakan kenyamanan sama keamanan bersepeda. Safety prosedur itu banyak, pakai helm. Terus rute-rute yang kita akan ambil yang aman gitu. Tidak, ya kalau bisa menghindari macet sih lebih baik gitu. Seperti Om P kan punya jalan-jalan tikus menuju kantor. Nah itu lebih membuat kita lebih semangat gitu loh. Kalau kita begitu belajar bersepeda, masuk jalan udah langsung dihajar macetan, kepanasan, orang pasti malas gitu. Jadi mulai dulu sepeda di komplek,
belanja dulu, apa dulu gitu. Jadi mau bersepeda itu bagus, tapi mulainya dengan hal-hal yang tepat dulu. Karena gitu Om, sebenarnya bike to work itu nggak hanya harus lu sepedahan ke kantor. Iya. Lu bisa sepedahan ke pasar, lu bisa sepedahan ke rumah teman, bisa sepedahan Aktivitas ke menggunakan tempat. sepeda itu udah bike to work sih Betul, sebetulnya. itu sih sebenarnya. Jadi ya nggak, ya namanya bike to work itu bukan berarti lu harus goes dari rumah ke kantor lu. Ya lu bisa ke tempat tadi kan, ke Iya. pasar atau beraktivitas, atau juga commuting dengan transportasi lain kayak gitu. Ya. Dan kalau memang baik tuh sepeda ke kantor itu idealnya sih sekitar 10 sampai 15 kilo sih. Gue cuma 8 kilo loh. Nah iya, makanya Tapi sekitar masih masuk segitu. ya. Masih di bawah 10. Kalau udah di atas 20, Nah ini dia. nah sebenarnya Udah ada hambatan. nggak ada sih. Jadi spare 2 jam di depan kan. Iya. Jam 6 udah jalan gitu. Jadi intinya Berangkatnya. ya senyaman mungkin lah, nggak usah maksain. Dan kita nggak boleh maksain diri kita untuk bisa ya harus begini-begini. Tapi ya kita buat nyaman aja. Itu aja sih Om. Oke Om. Ada lagi Om? Udah, saya cukup kayaknya. Cukup. Udah terwakili semua. Udah panjang juga. 1 jam lebih. 1 jam lebih. Udah merah baterainya. Itu mau habis. Nah, ini jadi ya buat teman-teman semua yang udah nonton dan masih mikir-mikir, mungkin ini saatnya bagi teman-teman untuk mengganti atau mengupgrade sepeda lamanya ke sepeda Giant. Bisa didengar Mantap, Giant. seperti apa rasanya. Bisa Tadi dipakai pengen di ngomong semua medan. Ini lagi sesi promosi ya Mas sekarang. Oke. Siapa Kalau tahu ya. boleh ditanya untuk yang gravelnya ada Giant ini. Untuk di gravel sebenarnya kita untuk saat ini lagi kosong. Kemarin stok terakhir itu udah. Oh. Nanti kemungkinan akan ditambah. Karena kalau kita ngelihat saat ini tuh banyak teman-teman yang lebih senang ke gravel karena bisa segala medan gitu. Iya. Terus satu lagi ya. Siapa tahu dari pedal pertama kamu, hidup kamu jadi lebih baik seperti Om yang ngobrol sama kita hari ini. Amin. Oke Om, terima kasih Om semuanya. Sama-sama Pak Fadri. Terima kasih Jaya. Terima kasih ya. Terima kasih Om Fadri. Pegang Fajri. Ya Om.